kita akan membahas yang double strand break repair, ya. Jadi ini juga ada mekanisme yang lain ya, tapi saya tidak mau membahas secara dalam ya berkaitan dengan DNA repair ya. Nah, di sini ada kalau ada dua, tadi kan satu utas nih, kalau yang di kasus yang ini ya, di satu utas yang ada yang masalah ya, entah itu bahasanya atau entah itu nukleotidanya. Oke. Kalau yang kedua, dua-duanya seperti apa? Maka bisa dua-duanya ya, yang salah itu nanti bisa dipotong ya. Dipotong dengan mekanisme yang sama ya, dengan yang melibatkan DNA polimerase ya. Tadi seperti itu. Nah, pemotongannya bergantung apakah dia melibatkan endonuklease atau exonuklease. Nah, tapi di sini dikatakan to general repair mechanism ya effectively compete for the substrate and conserve from yeast to higher mammals and human. Jadi ada homologous recombination, ada juga non homolog enjoining NHEJ ya. Ini ya mekanisme seperti itu. Lalu ya ada mekanisme rekombinasi, muncullah atau dihasilkanlah utas DNA yang double strand ya, yang dia sudah diperbaiki. Oke, nah nanti mekanismenya bisa dibaca lebih lanjut ya. Tapi kita di sini memberikan info saja bahwa ada beberapa mekanisme untuk repairing DNA yang rusak, entah itu satu basa, nukleotida atau pada dua utasnya itu ada masalah. Oke, lalu ada juga yang di mismatch repair ya. Terus di sini juga ada yang lain ya, metilguanin DNA metiltransferase repair. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Oke, nah di sini bagaimana caranya kita bisa mengetahui ada kerusakan ya, ada kerusakan pada genetik ya. Entah itu ya kita concernnya ke toxicity-nya, ada kerusakan karena memang ada yang rusak gitu ya, entah itu ada chemical compound atau mekanisme yang lain ya, secara alami kemarin ada yang dimutasi, ada mutagen ya yang menyebabkan mutasi apa saja. Nah ini ya. Efeknya apa? Bisa amistes, MLA, HPRT dan sebagainya ya. Ini untuk ada mutasi. Kalau DMA damage, ada kerusakan DNA, bisa format assay. Nah, dan untuk chromosomal damage ya, ada beberapa assay juga. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca lebih jauh ya, untuk mendeteksi perubahan genetik. Nah, ini AMES ya, reversion mutation test ya. Di sini intinya kalau ada kerusakan ya, maka bisa dideteksi kerusakannya itu pada, istilahnya ada kerusakannya bisa didetek dengan AMES test ya. Ini contohnya specific strain of Salmonella ya, yang tidak bisa memproduksi histidin, maka bisa di cultivated ya, bisa ditumbuhkan ya. Lalu salah satunya ditambahkan mutagen ya, ditambahkan mutagen ya, possible mutagen. Salmonella ditambahkan, nah, nanti dicek setelah inkubasi. Kalau Salmonella mikroba yang half life-nya dikit, artinya dia dengan kurun waktu yang sedikit dia bisa tumbuh banyak, maka misalkan ini 12 jam ya diinkubasi, maka kita akan melihat ya kalau dia koloni ya, many colonies produced by Salmonella that has mutated to restore histidine genes ya. Nah, ada juga yang dia ya sedikit ya, hanya sedikit yang bisa balik lagi ya. Artinya bisa balik lagi itu dia sudah termutasi ya, salmonellanya sudah termutasi sehingga dia tidak bisa memproduksi si histidin ya, itu restore histidin ya. Oke.
Seperti itu. Itu perbedaannya ya untuk di amestres. Ya, kita masuk ke sini ya, yang sebenarnya yang sangat penting di toksikologi yaitu metal toxicity. Jadi toksisitas yang dilakukan atau yang dipengaruhi oleh logam. Sebagaimana kita ketahui bahwa logam-logam itu ya, secara umum kita bisa bagi jadi dua. Ada yang logam esensial, ada yang non esensial. Ya. Yang esensial juga bisa dibagi dua. Ada yang secara makro kebutuhannya banyak oleh tubuh, misalkan natrium, ya, atau kalium, magnesium, kalsium yang kita bisa temukan tentu saja di bagian-bagian organ tubuh atau bagian tubuh kita. Misalkan kalau natrium tentu saja pada apa di sel ada pompa Na plus dan K plus, gitu kan? Artinya dia di dalam sel juga dibutuhkan ya, untuk mengkondisikan tubuh ada apa namanya, ada gradien konsentrasi sehingga nanti mekanisme-mekanisme biologis berlangsung dengan baik di dalam sel. Atau magnesium, ya, magnesium atau kalsium yang paling paling apa bisa terlihat ya, karena misal pada tulang atau gigi ya, pada pembentukannya membutuhkan logam ini. Dan itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ada juga ya essential metal yang dia dibutuhkan tapi jumlahnya sedikit. Biasanya digunakan untuk kofaktor. Ya, kita mengenal ada koenzim, ada yang kofaktor. Nah, kofaktor itu berasal dari logam, contohnya mangam, ya, besi, kobalt, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang non esensial, ya, tapi dalam kadar yang sedikit dia tidak menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah kalau dia kadarnya lebih banyak, seperti itu. Ya, misalnya kadmium, timbal, merkuri, dan arsenik ya. Oke. Logam-logam yang lain juga bisa ya menimbulkan, tapi yang banyak diteliti oleh ilmuwan ya beberapa logam ini. Yang jadi masalah adalah tadi excessive concentration-nya, jadi konsentrasinya terlalu banyak, atau ya konsentrasi yang masuk sedikit-sedikit tapi nanti terakumulasi karena kita tidak bisa memetabolize si logam ini. Kadang seperti itu. Nah, contoh-contoh keracunan logam itu biasanya seperti itu. Kita makan gitu ya, ikan misalkan, ikannya sudah terpapar kayak kasus Minamata gitu ya, atau kasus yang lain di Indonesia juga ada. Ya. Terus yang santer kemarin nggak jauh dari kita di apa tuh Jakarta ya, saya lupa tempatnya ya, itu kerang misalkan, saya nggak tahu ya itu risetnya seperti apa ya, tapi banyak juga yang maunya mengkonsumsi, katanya gitu ya, ada paparan dari logam ya, konsentrasi logam tertentu banyak di situ, dan itu bisa kalau ada dan kalau benar ya, berarti ada akumulasi nantinya ketika kita mengkonsumsi jenis ikan tersebut secara terus-menerus. Oke, nah toksisitasnya tentu saja bergantung pada logam tersebut. Misalkan kalau dia natrium, nah, bisa istilahnya bisa hipernatremia, artinya kandungan dari natriumnya itu dia banyak melebihi yang dibutuhkan. Ya, defined as a serum sodium concentration is exceeding 145 millimol per liter. Ya, jadi ketika kandungannya lebih besar dari 145 milimol per liter, maka dikatakan hipernatremia. Jadi dalam kondisi normal nggak masalah, ya, karena kita juga bisa memetabolize natrium itu. Buktinya kita bisa memetabolize natrium itu apa ya? Sweat, apa itu namanya? Keringat, ya, keringat, ya. Keringat kita ada natriumnya. Ya kalau nggak percaya, misalnya kalau kondisi panas ya, nanti bulan Agustus mungkin Juli Agustus juga panas ya. Nah, kita bisa lihat kalau keringetan terus biarin, nanti di keringat itu ada putih-putih ya, itu sudah NaCl ya, garam.
ya, garam ada natriumnya, ya. Nah, gitu. Atau bisa, kalau tadi ya, ini ya maksudnya adalah kalau dia exceed ya, jumlahnya terlalu banyak, maka dia bisa menyebabkan toksisitas. Nah, ini bisa mempengaruhi beberapa organ, kinerja organ, misalkan pada hati, ya, atau di bagian otak juga di sini sebelah kanan, ya. Ini ada ini menyebabkan kram, ya, hiperventilasi, ya, di jantung juga decrease left ventricular contractility, ya. Jadi ada pelemahan, ya, pada sistem di jantung itu sendiri. Atau pada di hati, ya, impaired gluconeogenesis, ini disturb glucose utilization. Jadi ada masalah pada penggunaan atau pemanfaatan glukosa di hati. Sebagaimana kita ketahui, kalau di hati itu ada yang namanya glikogen atau gula hati, ya, glikogen atau gula hati. Jadi ketika ada exit di natrium, kondisi hipernatremia, ya, atau nanti bisa dibarengi dengan hiperosmolality, ya, konsentrasinya banyak, ya, maka nanti akan terjadi gangguan pada proses metabolisme glukosa. Nah, lalu hiperkalemia, di mana kalau kita masuk atau mengkonsumsi makanan atau tubuh kita, ya, terkondisikan dan itu jumlah kaliumnya terlalu banyak, ya, jumlah kaliumnya terlalu banyak, entah itu sedang diet atau sedang apa, gitu ya, maka nanti akan implikasi pada yang lainnya, ya, implikasi pada yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, contohnya drug modulate renal elimination of potassium by reducing production of angiotensin 2, ya. Ya. Nah, ini, nah, perhatikan di sini nggak ada, ya. Ini mekanisme untuk metabolisme kalium, ya, di dalam sel, ya, nanti berkaitan dengan kerja angiotensin, ya. Nah, nanti kalau ada masalah berarti ada kemungkinan juga akan menyebabkan yang lainnya juga terimbas oleh perubahan konsentrasi kaliumnya. Oke. Ini kalsium, ya. Kalau kalsium dibutuhkan oleh tubuh, tadi bisa untuk di tulang atau di gigi juga ada, ya. Nanti kalau ada masalah, gitu ya, kalau berlebihan, ya, nanti juga bisa menyebabkan perubahan metabolisme dalam tubuh, ya, sehingga nanti bisa menyebabkan toksisitas kalsium. Oke. Ini contohnya adalah hiperkalsemia. Ini mekanisme dari hiperparatiroidisme, ya. Jadi pada kelenjar paratiroid, ya, secara umum ternyata beberapa penelitian, ya, saya lupa, ya, saya baca beberapa jurnal untuk mengatasi hiperkalsemia kadang dibutuhkan diet, artinya pengaturan konsumsi vitamin A atau vitamin D, ya, vitamin A, vitamin D. Nah, kalau di sini dikatakan limiting the consumption of vitamin A dan D, atau ngasih tiazida, ya, atau pakai estrogen terapi. Artinya kalau dia kondisinya hiperparatiroid, ya, yang itu bisa juga, ya, disebabkan oleh hiperkalsemia, gitu ya, maka kita harus maintenance dengan beberapa treatment, ya.
yang paling mudah tadi ya untuk membatasi konsumsi vitamin A atau vitamin D, atau yang kalau hormonal ya terapinya pakai estrogen ya, atau mekanisme yang lainnya. Oke. Lalu di kuprum ya, tembaga, ternyata efek dari tembaga yang berlebih ya, ini gejalanya itu ya kebanyakan sih, kalau logam memang ke saraf ya, ke saraf. Ini yang dicontohkan adalah ada yang namanya penyakit Wilson's disease ya, yang bisa menyerang otak ya dan liver ya. Oke, nah progressive neurological dysfunction ya, dan ini bisa mengganggu. Nah, ini bagaimana metabolisme si kuprum masuk ke dalam sel ya, dibantu dengan CTR1, terus dengan mekanisme yang lain ini masuk badan Golgi ya, masuk ke nukleus. Nanti melibatkan ada yang namanya seroroplasmin ya, yang dia nangkap atau mengikat si kuprum itu sendiri, atau mengkelat si kuprum keluar masuk. Oke. Ini iron ya, besi. Oke, sebagaimana kita ketahui besi bisa ada dua bilangan oksidasi ya, Fe2+ dan Fe3+. Ya. Ada ferrous state, ada ferric state ya. Ferrous state berarti Fe2+, kalau ferric state Fe3+. Dan ini fungsi generalnya dalam tubuh sebagai kofaktor. Ya, sebagai kofaktor, dan ini dikatakannya. Jadi kalau ada kelebihan ferritin, atau dan ferritin ini kan tempatnya si iron ya ada. Jadi kalau kelebihan besi maka bisa masuk ke ferritin. Ya, ini bergantung pada strukturnya. Di ferritin itu ada besinya ya. Di struktur ferritin ada besinya. Jadi kalau ada kelebihan besi berarti ditampung oleh ferritin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia ya besinya banyak, artinya ditandai dengan kadar ferritin yang banyak. Nah, ferritin ini bisa masuk ke sistem pembuluh darah ya, pembuluh darah. Atau bisa juga ferritin ini dia tidak bisa menangkap ya. Kapasitas untuk menangkap si ferritin besinya itu kurang ya, atau sudah maksimum, sehingga ketika ada besi yang berlebih maka besinya akan dia beredar di sistem pembuluh darah. Nah, ini langsung bisa akan menyebabkan keracunan ya pada beberapa organ. Nah, ini sama ya. Nah, yang penting mungkin jadi terapinya ya biasanya menggunakan deferoxamine ya. Deferoxamine ya. Caranya adalah dengan diperhatikan aja strukturnya. Di sini ada oksigen ya, yang dia pasti ada pasangan elektron bebas, dan dia bisa menangkap ion plus yang dimiliki oleh besi ya, Fe2+ atau Fe3+ ya, bisa membentuk kalau di sini disebutkan forming ferroxamine ya, a stable complex which is eliminated via kidneys. Jadi ketika sudah ditangkap ya, jadi kan ada kelebihan besi ya, maka dikasih ya deferoxamine, dan deferoxamine ini dia tugasnya untuk mengkelat atau menangkap si besi. Nah, ketika sudah ditangkap oleh deferoxamine menjadi ferroxamine ya, artinya yang sudah ada ferinya, sudah ada besinya, maka dia bisa dikeluarkan oleh tubuh ya,
melalui sistem eliminasi di ginjal. Oke. Atau yang lainnya di sini contoh seng ya atau molybdenum bisa dibaca ya. Kebanyakan ke ini ke apa? Saraf ya. Oke. Nah, ini logam berat. Ini sebenarnya simpulannya di sini ya. Bagaimana logam berat itu bisa mempengaruhi. Jadi bisa dia menginaktivasi ya molekul-molekul regulator, misalkan ya dia mempengaruhi P53 ya. Nanti masuk ke karsinogenesis. Jadi kalau ada gangguan pada P53, maka untuk supresi pada sel ya berkurang sehingga sel yang seharusnya pertumbuhannya itu in control jadi uncontrolled growth. Jadi pertumbuhannya jadi nggak terkontrol. Atau ya heavy metal ini bisa menyebabkan radikal bebas. Kalau menyebabkan radikal bebas, dia bisa menyerang apapun, bisa asam nukleat ya atau DNA di situ, bisa lipid, bisa juga protein. Kalau protein berarti bersinggungan dengan enzim, ya. Enzimnya rusak, entah itu terinaktivasi atau mengalami agregasi dan sebagainya, sehingga nanti bisa menyebabkan kehilangan fungsi, loss of cellular function. Jadi ada proteinnya tapi dia tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena sudah terkena radikal bebas, ya. Atau lipid, ya. Ada lipid yang sudah teroksidasi, maka kalau lipid kita tahu ya banyak menyusun membran sel ya, ada yang namanya fosfolipid bilayer ya. Kalau sudah kena radikal bebas berarti fosfolipid bilayernya rusak atau sel membrannya rusak, nah, maka akan merusak sel itu sendiri. Ya, kalau merusak nucleic acid DNA, maka DNA-nya rusak, bisa tadi diperbaiki dengan DNA repair mechanism. Kalau nggak bisa, nanti masuk ke carcinogenesis. Atau sudah bisa di repair tapi salah repairnya. Kadang bisa seperti itu, nanti bisa masuk ke menyebabkan kanker juga. Ini ikhtisar ya atau resume dari how heavy metal affect our body. Oke. Ini arsenik, ya arsen terkenal banget. Terakhir kemarin kasus di mana ya? Sate arsenik, ya. Jadi arsenik ternyata ada juga yang menjual ya dengan serba online. Ya ternyata ada juga yang menjual online barang-barang yang berbahaya ya. Contohnya yang dia mengandung arsenik ya, arsen. Jadi ya, kasusnya kan sudah viral dan ini ya sedang dalam proses hukum kalau nggak salah. Terus efeknya sangat-sangat sangat cepat ya. Kalau kalian cari di YouTube misalkan, contoh pas pada persidangan kasus ini ya, pada persidangan kasus Mirna ya. Beberapa waktu yang lalu saya cek lagi ya, beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan heavy metal toxicity atau metal toxicity ya. Contohnya bagaimana kok si arsenik ya itu bisa efeknya gitu ya cepat banget kan. Jadi ketika dikonsumsi minum ya memang rasanya katanya sih kebas ya, nggak kayaknya yang nggak enak banget gitu ya. Ya dideskripsikan di persidangan itu nggak enak banget. Terus menyebabkan kita cepat haus. Kalau cepat haus ya jadi minum terus kan. Jadi yang korbannya di sini ya minum terus, minta minum, tapi tidak sampai setengah jam, saya lupa, mungkin 5 menitan seperti itu, saya lupa ininya kronologisnya, itu sudah langsung tidak sadarkan diri. Nah, itu kasus dulu yang ada CCTV-nya ya di
di restoran ya, terus diungkap di publik. Nah, kalau yang terbaru itu yang kasusnya sate arsenik ini ya, itu saya nggak tahu, cuman ya kemungkinannya sama seperti itu. Kalau dari cerita kronologis yang beredar di media massa ya, katanya keluarganya, anaknya itu makan sate terus jadi ya, saya lupa ya, minum atau apa gitu ya, jadi minum dan sebagainya, minum air gitu ya, terus jadi nggak sadarkan diri ya, terus tidak tertolong begitu. Jadi harapannya kita juga dengan belajar biokimia toksikologi jadi lebih memahami ya, dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang di apa, tidak diperbolehkan secara hukum ya, atau secara etika juga nggak boleh ngapain juga ya, memberikan sesuatu yang itu bisa harmful to others ya, seperti itu. Kalau ada masalah ya diselesaikan dengan baik ya, apalagi masalahnya sepele ya. Tadi sudah ke arsenik ya, metal toxicity ya. Jadi arsen ini bisa menyebabkan banyak gangguan ya, pada ini efek on protein ya, dan lain sebagainya, nanti bisa baca ya. Tadi kalau dari sekeliling kita bisa mengamati perilaku masyarakat, lalu kita bisa mempelajari apa yang sebenarnya terjadi ketika misalkan tadi ada yang kejadian kopi ya yang berarsenik atau yang sate ya berarsenik, dan nanti kemungkinan akan menyebabkan secara biokimia, ya dia akan menyebabkan gangguan pada berbagai organ, entah itu pada jantung kita, pada hati kita, dan itu juga di saraf ya, itu akan mengganggu sentral pusat saraf kita ya, dan juga akan ini ya, mengganggu di otot ya, sehingga nanti bisa lemas, dan yang tadi yang paling umum awal-awal itu dia merasa sangat-sangat haus ya. Oke, nah ini arsen ya, masih arsen. Arsen itu ada AS3, AS5. Ini AS3. Jadi arsen 3 ada arsen 5 ya, bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasinya. Kalau AS3 itu kita sebut arsenat ya. Koreksi kalau saya salah. Ya, ada AS5, ada arsenit. Oke. Nah, jadi beda-beda. Oke. Dan biasanya AS3 itu lebih toksik dibandingkan dengan AS5. Oke ya. Toksisitasnya. Nah, ini mekanisme di dalam tubuh ya untuk metabolisme arsen. Ya. Oke, lalu ada kadmium. Ya, kadmium. Kadmium itu bisa macam-macam ya. Bisa berasal dari bahan ya. Kalau kita makan gitu ya, produk yang membantu alat-alat untuk makan ya, atau ketika proses makanan ya, pada line produksi ya kadang ada kadmiumnya terpapar, atau dulu saya sudah menyampaikan misalkan pada pelumbung itu PB timbal ya, yang mengkontaminasi air minum. Kenapa? Karena di pipa itu kadang ada yang pakai PB ya. Kalau yang dari besi biasanya ya, campuran dengan PB, nah itu bisa terkikis dan masuk ke air, dan airnya dikonsumsi, diminum oleh masyarakat ya. Ya, akibatnya nanti ada keracunan PB. Nah, di sini ada keracunan kadmium ya, biasanya pada kontaminasi pada line produksi atau pada industri makanan, atau pada pupuk ya, pada pupuk fosfat kadang ada campuran kadmiumnya ya, dan ini bisa berakibat buruk ya bagi para petani atau yang terpapar tadi ya,
fertilizer tersebut. Di sini dikatakan tobacco leaves naturally accumulate large amount of cadmium. Jadi pada tembakau juga ya bisa mengakumulasi kadmium. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan yang memang dia bisa menyerap logam-logam tertentu. Satu sisi ini baik ya, nanti kalau PKM dan sebagainya untuk limbah kadmium ya kita bisa aplikasikan menanam tembakau dan sebagainya. Tapi sisi yang lain ketika ada orang yang memanfaatkan tembakau tersebut ya misalkan untuk merokok ya, nah, maka nanti akan terjadi merokok artinya dia mengkonsumsi ya, jadi memanfaatkan si tembakau itu ya, lalu dia menginhale menghirup ya tadi tobacco leaves yang sudah sudah terbakar ya, rokok terus masuk ke dalam sistem pernapasan ya, nanti masuk ya merusak atau meracuni tubuh ya, khususnya di bagian liver dan ginjal. Oke, kalau ini kadmium ya, yang lain bisa dibaca intinya sama ya, dia bisa menyebabkan toksik ini ke apoptosis ya, menstimulasi terjadinya apoptosis ya dan lain sebagainya. Kalau di Jepang ya ada itai disease, itai itu bahasa Jepang ya, itai ini katakana ya, kata-kata bio, itai bio. Jadi itai itu sakit ya, sakit ya, itai ya, jadi kalau itai berarti sedang sakitnya. Jadi kalau dia terpapar kadmium maka akan sangat sakit pada bagian tubuhnya, khususnya yang berkaitan dengan tulang ya, tulangnya sakit. Dan ini ditemukan di Jepang, di daerah Toyama. Toyama itu Jepang bagian tengah ya, atas ya. Dan itu ditemukan pada masyarakat yang dekat dengan saya lupa namanya Miyugawa ya, Miyugawa. Kalau terkenal dengan Jinzu River, Sungai Jinzu ya, atau Miyu kalau nggak salah ya. Miyugawa, gawa itu sungai ya, Miyugawa atau kawa, biasanya orang kawa. Ada yang namanya Ogawa ya, Okawa, nah, itu berarti ya sungai ya. Nah, kembali lagi di daerah Jepang bagian tengah ya, Toyama, prefektur Toyama atau bagian provinsi Toyama itu pernah terjadi keracunan secara masif ya pada masyarakat di sekitaran Sungai Jinzu. Ya. Nah, jadi ada orang mengeluh sakit, lalu dicek ternyata di situ banyak orang yang sudah terpapar kadmium. Ya, maka muncullah istilah itai disease. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini, jadi ada pengaruh ya pada tubuh. Ini timbal juga ya, mempengaruhi, kalau di sini respiratory tract, jadi mempengaruhi sistem pernapasan atau juga sistem pencernaan ya. Nah kalau anak-anak dia mengabsorb PB lebih banyak dibandingkan dengan yang dewasa. Bisa inhalasi atau oral atau dermal exposure. Exposure-nya ya kebanyakan sih di oral ya. Kalau biasanya minum nggak terasa bahwa di situ ada timbal seperti itu. Oke, ini timbal dan efeknya bisa dilihat, dia bisa menyebabkan edema. Edema itu ada penumpukan cairan pada tubuh, ya, dan brain damage, ya, yang dia sifatnya irreversible. Jadi ada kerusakan pada otak. Ini pada adult
human, ya, pada children, ya, pada anak-anak mempengaruhi beberapa organ tubuh. Oke, lalu ini sama aja. Merkuri, ya, Merkuri juga kasus Minamata kalau nggak salah ya, ada nggak di sini? Metal toxicity, Minamata case tadi, ya. Jadi ini di daerah Minamata, Minamata itu daerah Kyushu. Kyushu, kalau kita perhatikan ini di bagian di sini ada apa? Daerah namanya Minamata, ya, Minamata City. Nah ini sama, ya, sama seperti di daerah Toyama yang di Jepang itu industrialisasi, ya, industrialisasi. Jadi ketika Jepang kalah kan dari Perang Dunia, ya, terus dari kekalahan itu dari Amerika kan. Nah, kalau diceritakan oleh orang Jepang bilangnya, ya, jadi setelah kalah orang Jepang itu belajar bagaimana bangkit dari keterpurukan. Ya, saat itu karena eranya masih perang gitu kan, dan US, ya, Amerika saat itu menguasai, dan US itu meminta banyak apa namanya ya, logam di Jepang, ya, meminta banyak logam di Jepang. Jadi ada apa pembuatan kapal perang dan lain sebagainya gitu ya. Dan di Jepang di situ resource-nya banyak, dan industri-industri metal di situ jadi berkembang, ya, tidak hanya metal, nantinya efeknya pada industri-industri yang lain. Dan industrialisasi itu yang menyebabkan ekonomi Jepang maju, ya, itu ada efeknya. Saat itu Jepang nggak tahu efeknya gitu ya. Makanya ketika ada perusahaan yang membuang limbahnya masuk ke apa namanya daerah Minamata, ini di daerah di laut, ya, sekitar laut, terus di sungai juga. Nah, itu ternyata efeknya buruk dan itu harus dibayar mahal oleh Jepang, ya. Jadi ini dari situ mereka belajar bagaimana untuk menghindari, ya, menghindari kejadian serupa seperti itu. Jadi dengan tadi memperbaiki sanitasi, terus SOP pada yang saya tahu, ya, saya mendapatkan kuliah juga tentang Minamata case ini di Jepang dulu. Bagaimana mereka belajar untuk menyetop ini, jadi apa ya, jadikan concern pemerintah, ya, untuk menyetop industri yang nakal. Terus sampai saat ini ya industrinya nggak ini istilahnya nggak berani lagi, ya, untuk membuang limbah di tempat umum, ya, atau di laut dan sebagainya. Jadi harus ada treatmentnya, ya, sama halnya dengan di kampus, ya. Sampai saat ini juga kampus-kampus Jepang, ya, setiap semester itu dicek, ya, dicek apa, limbahnya. Terima kasih atas partisipasinya pada kuliah hari ini. Semoga kita selalu bahagia, ya, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.